Kita sebagai seorang influencer, aku sebagai guru misalnya, pengen ngajarin Islam. Semua itu bisa disalahgunakan sebenarnya dan bisa jadi dua sisi. Ada yang bisa dapatnya jadi baik, ada yang bisa dapatnya jadi buruk gara-gara pengajaranku ini misalnya. Tapi kita harus tahu kalau kita nggak ngajarin maka kemungkinan cuma satu, buruk. Paham gak sih maksudnya? Nah, tapi ketika kita bilang hati-hati, kenapa Ustadz hati-hati? Misalnya ini ada penelitian, ada orang pergi ke puncak misalnya 10% kecelakaan. Dan menurutku sebagai seorang influencer sebenarnya harus ditekankan adalah niatnya. Balik lagi niatnya, tujuannya apa sebenarnya. Nah setelah dia terus kemudian berniat dan tujuan, ya udah dia cuma bisa untuk berbuat sesuatu yang sejauh kemampuan dia untuk membuat ini tidak disalahpahami orang. Kalau andaikan memang tadi kan aku bilang ini gray area, bisa jadi dosa, bisa jadi tidak. Karena kalau kita sudah benar-benar menjelaskan dengan sangat hati-hati banget gitu kan ya. Contoh misalnya kayak tadi, Steven sejauh itu dia udah benar-benar hati-hati. Tapi ternyata Steven sendiri bilang, oh ya aku memang waktu itu kayaknya bisa lebih bagus deh penjelasannya. Nah gitu, nah berarti itu kan dosa tidak langsung kan. Tapi kalau misalnya Steven udah berusaha benar jelasin, jadi gini ya, aku saranin begini segala macam, masih ada juga orang yang terus kemudian salah paham. Berarti itu bias. Nah, itu belum tentu dosa. Belum tentu. Tapi titiknya berarti di kemampuan orang menginterpretasi. Karena gini, seorang guru terbaik pun ketika menjelaskan sesuatu itu pasti ada murid-muridnya yang salah paham. Maka salah satu cara untuk melihat apakah konten kita itu adalah bagus atau tidak bagus, bisa di take down, harus di take down atau tidak di take down, lihat yang komen. Kalau komennya banyak salah paham, berarti kita udah jelas pasti harus memperbaiki diri. Salah paham dari maksud si kreator kan.